Bapak ini udah bosan hidup miskin, Bu. Bapak udah bosan dihina-hina oleh tetangga, Bu, karena hidup miskin, Bu. Sekarang ini adalah kesempatan kita, Bu. Kesempatan kita untuk merubah keadaan menjadi orang kaya, Bu. Coba, Pak. Pak, Ibu tahu hidup itu butuh uang. Ibu tahu kita itu serba kekurangan seperti ini. Ibu tahu, Pak. Jadi bingung cari uang kemana ya. Kerjaan susah. Kerja di sawah sekarang gak akan menghasilkan sama sekali. Pupuk mahal, tapi harga gabah turun kayak gini. Otomatis pekerja-pekerja kayak aku bayarannya pasti minim juga. Terus aku ini harus cari uang kemana lagi? Ijazah cuma SMA. Sedangkan yang dibutuhkan sekarang ijazah S1. Sekarang aku juga mempunyai istri. Aku nggak hidup sendiri, tapi udah hidup berdua. Pernah nyoba jadi kuli panggul di pasar. Ya lumayan sih, tapi nggak setiap hari ada orang yang minta bantuan untuk mengangkutkan barang-barangnya. Gimana ya? Bapak, ngapain Bapak di sini? Ya ngapa-ngapain kok, Bu. Ibu dari sawah? Iya, habis cari sayuran, lumayan kan buat lauk. Ini mau Ibu tumis. Kenapa, Pak? Kayaknya ada banyak pikiran. Ya, Bapak cuma mikirin, Bu. Bapak ini sekarang harus kerja apa? Soalnya sekarang kerja di sawah. Ya, kayak gitulah, Bu. Pupuk mahal. Dan satu juga banyak tikus. Pak, jangan putus asa. Kalau Bapak masih mau berusaha pasti ada jalan kok. Asalkan pesan Ibu, Bapak itu cari nafkah itu yang halal-halal aja. Jangan sampai punya pikiran mencari cara yang nggak halal, ya. Masih banyak kok pekerjaan yang lain, Pak. Iya, Ibu yakin Bapak bisa. Ya tapi apa, Bu? Kalau kayak gini terus, hidup kita ini seperti tergantung kesusahan ini, kesusahan itu. Kalau Bapak ini terus-terusan kayak gini, gimana kita bisa hidup untuk selanjutnya, Bu? Bapak nggak punya temen gitu yang mungkin punya lowongan kerjaan buat Bapak mungkin?
Atau mungkin Bapak bisa jadi kuli panggul Pak di pasar. Ya Bapak kan udah pernah nyoba. Kerjaannya enak memang. Tapi kalau udah banyak orang yang ke pasar, ya biasanya hari Minggu. Tapi kalau hari-hari biasa, jarang ada orang yang pergi ke pasar dan minta bantuan dan minta jasa kuli panggul seperti Bapak. Kerja apa ya Pak? Atau Bapak mau... Masa iya Bapak mau mulung? Cari barang-barang bekas gitu Pak, dijual ke pengepul. Ya nggak apa-apa Bu, yang penting halal kan? Ya tapi Bapak coba cari kerjaan yang lain, yang lebih enak. Ayam. Ih, ayamnya belum makan ya Pak? Belum. Orangnya aja belum makan, apalagi ayamnya Bu. Iya, Ibu kan baru pulang dari pasar. Dari pasar, dari sawah. Emang ada uang ke pasar? Ibu pengen tahu belanja ke pasar. Tapi nggak apa-apa deh. Nanti lain kali aja kalau Bapak punya uang ya. Iya Bu. Untuk sementara ini ya kita hidup seadanya dulu. Apa adanya. Apa yang ada di depan mata bisa dimakan ya kita makan aja dulu. Dan hari ini kita makan sayuran lagi, nggak apa-apa ya Pak? Ya nggak apa-apa, sayuran bagus loh buat kulit, bikin kencang. Lihat kulit ibu ini kencang banget nih. Aduh, kencang. Ada lipstiknya. Maaf ya Bu. Iya Pak. Tapi ya tiap hari kita makan sayuran kayak gini berasa kayak kambing Pak. Ya nggak apa-apa Bu. Daripada nggak ada sama sekali, kita itu masih dikatakan masih beruntung Bu. Ada yang mau kita makan. Daripada orang lain nggak ada yang mau dimakan sama sekali, ya kan? Kalau dipikir-pikir iya juga sih Pak. Kita masih beruntung, kita masih bisa makan dari hasil kebun sendiri. Kalau orang-orang lain nggak bisa makan, palingan cuma bisa minum air putih doang. Itu yang Bapak maksud Bu. Ya udah sekarang Ibu masak dulu. Bapak mau jalan-jalan sambil cari kerjaan dulu. Siapa tahu ada orang yang membutuhkan tenaga Bapak. Iya Pak. Lumayan kan Bu buat belanja. Ibu doain semoga Bapak dapat kerjaan, bisa dapat uang. Amin. Ya udah kalau gitu Ibu mau masuk dulu. Ya udah kalau gitu Bapak berangkat dulu ya. Hati-hati ya, Pak. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Pak, hati-hati. Ya. Katanya tadi janjiannya di tempat di sana. Tapi ditunggu sampai setengah jam. Gak ada muncul tuh batang hidungnya sedikit pun. Disuruh jalan ke sini. Ini harus aku telepon dulu biar orangnya itu jerah. Halo. Assalamualaikum. Pak, kamu ini gimana sih? Tadi saya berada di tempat yang telah disepakati kemarin, Pak. Tapi ngomong-ngomong Bapak ini kemana? Saya jalan jauh ke tempat desa yang Bapak tempati. Baik, Pak. Saya tunggu di sini. Ini, Pak. Baru masuk desa? Baik. Baik, Pak. Gini dong, kalau semisal aku jalan lagi ke depan, ini bakalan jauh dan memakan waktu yang sangat banyak. Aku harus tunggu di sini. Emosiku sudah membara gara-gara Bapak ini. Niatnya aku beli lahan, tapi lahannya belum kebeli-beli. Dari kemarin cuma janji-janji doang. Kalau dia jalan dari tempat sana, aku bakalan stay di sini biar dia lihat aku berada di sini. Apa harus aku telepon lagi ya? Loh, tas aku kemana? Loh,
Jangan-jangan dibawa orang lagi. Waduh. Waduh. Itu uang cash. Uang yang banyak. 1 miliar. Ya udah deh. Aku harus cari uang itu. Kalau tidak aku bisa bangkrut. Bawa apa sih? Curiga aku nih, pasti Putri nih lagi masak. Baunya sampai kemana-mana. Untung ya, aku tuh nggak punya penyakit asma. Kalau aku udah punya penyakit asma, aku tuh bisa sesak nafas. Repot nih kalau punya tetangga kayak gini. Gak modern sama sekali. Nggak bisa apa ya kalau masak itu pakai kompor yang modern? Putri! Put! Iya, Mbak. Ada apa, Mbak? Ada apa? Aku kasih tahu ya sama kamu, kalau kamu masak itu pakai kompor gas, jangan pakai tungku. Aduh. Saya nggak punya kompor gas, Mbak. Adanya cuma tungku. Gara-gara kamu masak, Putri, aku tuh jadi sesak nafas, aku batuk-batuk. Nanti gimana kalau aku ini punya penyakit asma, lama-lama tetanggaan sama kamu? Saya minta maaf ya, Mbak, karena udah ganggu Mbak Vina. Tapi saya nggak punya kompor memang, Mbak. Kalau saya nggak masak pakai tungku, saya masak pakai apa dong, Mbak? Ini kayu bakar masih banyak, Mbak. Gak usah masak sekalian, kamu gak usah makan sama suami kamu. Kamu suruh dong suami kamu itu beliin kompor gas yang modern zaman sekarang. Jangan masak pakai tungku. Mbak Vina, kita makan aja susah, apalagi mau beli kompor gas. Kita nggak ada uang. Kita bisa masak pakai kayu bakar aja, ya itu udah bersyukur banget, Mbak. Coba nanti saya pindah aja ya tungkunya biar nggak deket-deket sama rumah Mbak Vina, biar asapnya nggak ke Mbak Vina. Mau dipindah kemana? Mau dipindah ke atas genteng? Sama aja, kita itu deket tetanggaan ya. Meskipun kompor kamu itu dipindah, kompor tunggu kamu itu dipindah, tetap aja pencemaran nih, pencemaran udara di rumah aku. Ya, tapi mau gimana lagi Mbak Vina? Kalau saya nggak masak, saya nggak makan, terus suami saya juga nggak makan, nanti gimana caranya kita cari uang? Nggak punya tenaga, Mbak. Atau mungkin kalau saya masak, mungkin Mbak Vina bisa buka-buka jendela aja gitu biar udara seger masuk. Atau perlu tutup semua aja, Mbak, biar asapnya nggak masuk ke rumah Mbak Vina. Ventilasi udaranya, nanti kalau aku ini buka jendela, rumah aku tuh buka jendela, itu tambah masuk ke dalam rumah aku. Ini ditutup aja ini sampai nih, aku batuk-batuk, tenggorokan aku tuh gatel. Sama kayak tangan aku gatel pengen cakar kamu. Jangan gitu dong, Mbak. Kita kan tetanggaan. Harusnya kita itu rukun, bukan kayak gini, Mbak. Lagian saya kan masak pakai tungku udah lama. Kenapa Mbak Vina baru marah-marah sekarang? Ya karena aku ini udah nggak kuat nahan. Gara-gara kamu selalu masak pakai tungku, itu bau. Sekarang aku udah nggak kuat nih nahannya. Gantilah, Put, ganti kompor, Put. Iya, nanti saya ngomong sama suami saya deh, Mbak. Biar suami saya nanti beli kompor gas. Tapi saya nggak janji ya, Mbak. Aku minta tolong ya sama kamu sekarang ya. Matiin kompornya, jangan masak lagi. Gara-gara kompor kamu itu, kamu masak. Saya nanggung, Mbak, itu masakan saya udah hampir jadi. Tunggu sebentar lagi ya, Mbak. Nanti kalau udah matang semuanya, saya matiin tungku saya. Ya. Sekarang, aku minta kamu matiin kompornya sekarang. Mbak, tapi masakan saya masih belum matang, Mbak Vina. Tunggu 10 menit lagi ya. 10 menit saya matiin. Emangnya 10 menit itu berharga bagi kamu? Enggak bagi aku. 10 menit itu bisa menyebabkan penyakit asma, Putri. Emang susah ya kalau punya tetangga miskin kayak kamu, Put? Mbak Vina nunggu di luar bentar ya, Mbak. Saya minta waktunya, Mbak. Saya benar-benar nggak bisa masak kalau tanpa tungku. Mbak Vina tunggu di luar sebentar. Nanti kalau misal suami saya udah pulang, saya minta beliin kompor. Nanti kita bisa masak pakai kompor, nggak pakai asap lagi, Mbak. Garis tangan kamu tuh jelek banget ya, Put. Udah kamu hidupnya miskin, apa-apa serba kekurangan. Suami kamu nggak bisa beliin kamu itu kompor. Sekarang aja kamu masak aja. Nih, tetangga kamu itu udah meso-meso sama kamu, udah marah-marah. Itu karena kamu tuh hidupnya tuh serba kekurangan, nggak sama kayak orang lain. Iya, saya tahu, Mbak, hidup saya kekurangan. Semua orang juga nggak bakalan sama, Mbak, garis rezekinya.
Mbak Vina, mungkin Mbak Vina bisa beli ini, beli itu, beli kompor gas. Mungkin kompor gas Mbak Vina ada 2 mungkin. Hah? Atau mungkin Mbak Vina mau kasih saya pinjam kompor gas? Ogah, beli kompor gas itu mahal, pakai uang, pakai duit. Suami aku kerja banting tulang untuk membahagiakan istrinya. Nggak sama kayak suami kamu, cuma bikin kamu itu menderita hidupnya. Suami saya kerja kok Mbak. Suami saya udah berusaha untuk mencari uang dengan cara yang halal, cuma mungkin rezeki suami kita berbeda. Ya Mbak Vina, saya minta tolong kemaklumannya untuk keluarga saya. Kalaupun memang Mbak Vina nggak bisa bantu keluarga saya dengan cara meminjamkan kompor gas, ya setidaknya Mbak Vina bisa mentolerir lah asap dari tungku saya Mbak. Kalau saya nggak masak, saya nggak makan, gimana dong Mbak? Apa Mbak Vina mau kasih saya makanan? Enggak. Emangnya kamu siapa? Aku mau kasih makanan sama kamu. Kamu bukan keluarga aku, Putri. Ingat ya, Put. Kita tuh cuma tetangga. Kamu nggak malu ya minta makanan sama aku? Enggak. Jelas-jelas ya, suami kamu udah kerja untuk cari makan sama kamu. Saya nggak minta makanan buat Mbak Vina. Cuma saya itu bertanya, apakah mungkin Mbak Vina itu punya niatan baik gitu mau ngasih saya makanan. Kalaupun enggak, ya udah nggak apa-apa Mbak. Kan saya masih bisa masak sendiri. Ini geli deh. Daripada kita ngobrol makin lama di sini, tunggu saya makin banyak asapnya Mbak. Saya mau masak dulu ya, 10 menit Mbak. 10 menit aja, nanti saya matiin beneran ya. 10 menit, 5 menit. 10 menit Mbak, 10 menit aja, nggak lama kok, nggak setengah jam ya, 10 menit. Nanti kalau 10 menit belum selesai, Mbak Vina siram deh tunggu saya. Iya, sekalian aku membakar tunggu kamu, biar kamu nggak bisa masak lagi. Kalau tunggu saya dibakar ya nggak bisa Mbak, tunggu kan emang tempatnya api. Ya udah saya masuk dulu ya Mbak, saya mau masak 10 menit. Mbak Vina duduk di sini dulu, menikmati angin segar ya. Mari Mbak. Ajar ya Putri ya. Emang ya Put, suami kamu itu kerja bertahun-tahun gak dapat apa-apa, kemana tuh uangnya? Aku mau ajak pindah rumah suami aku aja deh, nggak mau aku tinggal di sini. Lama-lama aku tetanggaan sama Putri, yang ada aku tuh bisa isdet duluan. Aku mau pindah ke rumah yang bagus. Aku nanti mau rayu-rayu suami aku aja deh. Sayang, aku nanti pindah rumah. Iya sayang, mau pilih rumah yang kayak apa? Kesel sama Putri. Mau cari kerja kemana lagi ya? Jalan satu-satunya sih ke pasar. Tapi kalau udah siang kayak gini, mana ada orang mau belanja? Ya palingan 1, 2, 3. Tapi ya coba aja deh. Siapa tahu ada rezeki di sana. Aku harus berusaha sebagai seorang suami untuk menafkahi seorang istri. Kalau kayak gini terus, aku tidak bisa dikatakan sebagai seorang suami yang bisa menafkahi seorang istrinya. Aku malu terhadap istri aku. Menjadi seorang laki-laki yang tidak berguna di matanya. Semoga aja istri aku tidak berpikiran seperti itu tentang aku yang nggak berguna ini. Wah, aku harus pinter-pinter nih ngumpetin koper ini, karena isinya di dalam ini adalah sangat penting buat aku. Aku bisa beli apa saja yang aku mau. Nanti aku bakalan bikin modal. Apaan itu yang disembunyikan? Enggak, bukan apa-apa. Tas siapa itu? Mana ada tas? Itu di belakang. Enggak ada kok. Kamu itu jangan bohong sama aku. Tuh. Itu jelas-jelas. Satunya juga. Tuh. Dua-duanya. Ayo dua-duanya. Milik siapa ini? Kamu mencuri lagi? Aku nyuri. Uangnya banyak di dalam, Fer. Wah, gak benar nih. Mencuri itu perbuatan yang gak halal. Kamu ini
masih tetap aja melakukan hal seperti itu. Tas siapa ini ya? Nggak tahu Fer, dari potongannya sih orangnya itu orang kaya, orang kantoran. Jadi ketika dia lengah, aku ambil aja tas itu. Ternyata dia gampang aja diambil tasnya. Kamu kembalikan uang ini. Fer, kamu kalau lihat nominalnya di dalam, kamu itu bakalan kaget. Kita itu bisa bikin modal uang segini, Fer. Tuh, Fer. Tuh. Banyak kan? Bisa bikin modal. Kamu bisa nyenengin istri kamu. Dan kita bisa kaya. Tapi jangan bilang-bilang sama orang lain. Tuh. Banyak kan? Banyak nggak? Tuh. Tapi itu bukan milik kita. Kita nggak boleh mengambil hak orang lain. Fer, kesempatan ini sudah ada di depan mata, Fer. Kita itu bisa kaya. Kesempatan memang selalu ada. Tapi kalau kesempatan mengambil milik orang lain, itu tidak baik. Kamu mau keluarga kamu diberi uang yang haram, yang nggak halal? Hah? Bukan gitu, Fer. Nanti kalau semisal aku sudah sukses memakai uang itu bakalan aku balikan, Fer. Membalikan uang itu bukan hanya kepada orangnya. Kita itu bisa bersodakoh kepada masjid, bersodakoh kepada apa aja, Fer. Romi, kamu denger aku ya, baik-baik. Kamu ingin mendapatkan uang ini harus dengan kerja keras, bukan dengan cara simpel dan cara mudah seperti ini, Romi. Ngerti kamu? Ngerti, Fer. Nah, justru itu. Kamu itu kalau ingin mendapatkan uang ini, kamu langsung bilang sama orangnya. Dia mengizinkan kamu meminjam uangnya atau enggak. Tapi kalau enggak, kamu enggak boleh memaksa. Fer, siapa yang mau minjemin uang orang seperti aku? Uang sebanyak ini, Fer. Mikir. Ya pasti ada. Siapa? Ya nggak tahu. Ya pokoknya ada lah. Pak Haji Udah. Nahir. Tas ini aku pegang. Aku tidak percaya sama muka-muka seperti kamu ini. Bahaya. Itu kan aku yang ambil, Fer. Kenapa kamu yang memegang, Fer? Aku mau kembalikan tas ini kepada orangnya. Sekarang aku yang nggak percaya sama kamu. Kenapa? Jangan-jangan uang itu mau kamu ambil sendiri? Gak mungkin. Mungkin. Aku nggak akan mengambil maksudnya mengambil uang orang lain yang bukan hak aku, tapi hak orang lain ini. Orang gelap mata itu nggak mikir apa aja, Fer. Kalau semisal kamu sampai di rumah, nanti pas gelap mata gimana? Udahlah. Aku orang yang bukan seperti kamu. Kalau kamu memang selalu ingin hak orang lain, apalagi uang, langsung hijau tuh mata ngeliat uang. Udah ya, tas ini aku amanin. Aku akan kembalikan tas ini kepada pemiliknya, oke? Bagi dong satu bengkel, Fer. Enggak. Udah, kamu rubah sifat kamu yang seperti ini. Kerja yang halal. Walaupun aku ini nggak punya kerjaan, walaupun aku ini kesusahan ekonomi, tapi aku mau masih bekerja dengan uang yang halal, yang mendapatkan uang yang buat keluargaku itu yang tidak menanggung dosa istilahnya lah. Udah ya. Romi, nggak berubah-berubah jadi orang. Fer. Kapan sih kamu mau diajak aku? Padahal kerjaan ini itu simple, mudah, praktis, dan cepet kaya, Fer. Barusan aja aku udah dapat uang 1 tas seperti itu. Siapa nih? OTW. Halo. Oke, siap. Tunggu di sana aja, kawan. Romi. Aku ini kan jadi gemeteran pegang uang segepok banyaknya. Ini kalau dilihat orang-orang, nanti malah ngiranya aku yang nyuri lagi.
Aku ada ide. Aku tutupin pakai sarung aku aja ya, biar nggak kelihatan orang-orang banyak. Nah, kalau kayak gini kan gak ada yang curiga. Aku bawa koper yang isinya uang segepok. Aman. Biasanya ada Mbak Vina sama Mas Vero. Kalau ada mereka berdua, aduh, rame. Lebih rame dari ceramah masjid. Pak, Astagfirullahaladzim. Ya, Bu. Bapak ngapain sih jalannya mundur-mundur kayak gitu? Gak apa-apa, Bu. Ngeliatin apa sih, Pak? Enggak. Ada ayam barusan. Ya kan tiap hari emang ada ayam, Pak. Iya, Bu. Bu, jangan dipegang sarung Bapak, Bu. Bentar deh. Sini, Bu. Pak, sini, Pak. Sini, Pak. Bapak tadi berangkat pakai sarungnya itu bener. Terus kenapa sekarang pakai sarungnya kayak gini, Pak? Bapak nggak ngapa-ngapain kan? Habis ngapain? Cuacanya panas, Bu. Panas. Enggak kok, Bapak enggak ngapa-ngapain. Bapak enggak cari istri lain. Istri Bapak dan wanita satu-satunya di hati Bapak yaitu adalah Ibu. Ya udah kalau gitu, Bapak mau mandi dulu ke dalam ya, Bu. Bu, jangan dipegang dong, Bu. Bapak. Bu, banyak orang, Bu, jangan pegang sarung, Bu. Bapak, Ya, Bu. Bapak nggak mau jujur sama Ibu? Bapak dari mana? Nggak mungkin dong cuma gara-gara panas Bapak pakai sarung kayak gini. Iya. Bapak itu masih waras ya. Bapak itu belum gila. Ngapain pakai sarung kayak gini di jalan? Iya, Bu. Iya, enggak. Cuma panas doang. Apa sih? Nggak Ada yang bolong Nggak ya? ada, Bu. Nggak ada apa-apa, Bu. Apa nih, Pak? Anu, Bu. Apa? Koper. Ya tahu. Ini punya siapa? Ini, Bu. Punya siapa? Di dalam tas koper ini, Bu. Ibu lihat sendiri. Nih, isinya uang, Bu, uang. Gak usah nyari-nyari, Bu. Kedatangan orang, Bu. Tuh, Bu, gepok. Ya Allah. Kaya kita, Bu, kaya. Lazim Bapak, ini uang Bu. siapa, Pak? Ada lagi, Bu. Tuh, masih banyak. Bapak, ini nih, Bu. uang siapa? Iya, Bu. Bapak itu dapat dari mana uang sebanyak ini? Bapak mencuri ya? Hah? Enggak. Pak, aku sama Ibu. Dapat dari mana uang sebanyak ini? Bapak itu nggak kerja tetap. Bapak tadi pagi mau berangkat cari kerjaan terus tiba-tiba sekarang pulang bawa-bawa uang segepok kayak gini. Bapak dari mana? Hah? Dari mana? Yang penting Bapak nggak nyuri, Bu. Terus kalau Bapak nggak nyuri, uang ini dapat dari mana? Jatuh dari langit gitu aja? Nggak mungkin, Pak. Dari mana? Dari mana? Dari Romi, Bu. Bu, tapi Bu, uang sebanyak ini, Bu, ini bisa merubah kehidupan kita, Bu. Kita bisa beli rumah baru, mobil baru, motor baru. Ekonomi kita akan berkembang, Bu. Jadi orang kaya, Bu. Jadi orang kaya. Dan juga, Bu, kita nggak akan selalu dihina oleh tetangga-tetangga di sini, Bu. Bener. Pak, kita emang miskin, Pak. Tapi Ibu nggak mau makan dari uang nggak jelas kayak gini, Pak. Bu, sekarang gini, Bu. Hidup itu butuh uang, Bu. Hidup itu selalu butuh uang. Kesana uang, beli itu uang. Jadi uang itu serba segalanya, Bu. Ibu, kenapa sih, Bu? Apa? Uang memang segalanya, Pak. Tapi Ibu nggak mau dapat uang nggak jelas seperti ini. Bapak sadar nggak sih, ha? Bu, kita itu udah berapa tahun, Bu, hidup miskin, Bu. Bapak ini udah bosan hidup miskin, Bu. Bapak udah bosan dihina-hina oleh tetangga, Bu, karena hidup miskin, Bu. Sekarang ini adalah kesempatan kita, Bu. Kesempatan kita untuk merubah keadaan menjadi orang kaya, Bu. Cukup, Pak. Kita emang miskin.
Tapi Bung, Ibu nggak mau Pak memakai uang seperti ini. Bapak lupa, meskipun kita miskin Pak, setidaknya kita itu nggak makan dari uang haram, nggak jelas kayak gini Pak. Ibu udah berkali-kali bilang sama Bapak nggak apa-apa kerja sebagai pemulung sekalipun asalkan itu halal. Bapak lupa, Bapak bosan hidup sama Ibu yang cuma kayak gini. Hah? Pak, berapa tahun pernikahan kita Pak? Selama ini Bapak itu tahan. Tapi kenapa sekarang dengan adanya uang ini Bapak jadi lupa diri Pak? Hah? Pak, Ibu tahu hidup itu butuh uang. Ibu tahu kita itu serba kekurangan seperti ini, Ibu tahu Pak. Tapi bukan berarti Bapak bisa seenaknya pakai uang orang kayak gini. Kita nggak tahu uang ini dari mana, kita nggak tahu uang ini punya siapa, dan kita nggak tahu uang ini halal atau haram. Pak, Ibu nggak masalah hidup seperti ini seperti Bapak. Tapi jangan kayak gini dong Pak. Balikin uang ini punya siapa. Ibu nggak mau. Bapak nggak tahu ini uang ini milik siapa. Nanti kalau semisal ada orang yang bingung mencari uang, ya Bapak akan kasih. Untuk sementara waktu kita simpan dulu ya. Maafin Bapak Bu, Bapak hampir lupa diri karena uang ini. Astagfirullahaladzim. Maafin Ibu Pak. Ibu udah nampar Bapak barusan. Bapak juga minta maaf Bu. Bapak tahu uang ini bukan hak kita, tapi hak orang lain. Bapak sampai lupa. Walaupun kita sangat susah, tapi kita harus mencari uang yang halal. Bapak harus mencari uang yang halal untuk keluarga Bapak, bukan dengan cara jalan pintas seperti ini. Iya Pak. Maafin Bapak ya Bu. Maafin Ibu juga ya. Maafin Ibu. Ibu cuma nggak mau Bapak jadi kayak gini. Ibu nggak mau hidup kita tambah sengsara karena gara-gara uang haram seperti ini hidup kita nggak berkah Pak. Kita boleh miskin, tapi jangan sampai kita itu tambah terhina gara-gara kelakuan seperti ini. Iya Bu. Ya udah Bu. Sebelum ada tetangga yang melihat kita bawa koper bagus seperti ini yang isinya uang segepok, kita amankan dulu koper ini Bu. Takut mereka berprasangka yang enggak terhadap kita. Nanti kita dituduh maling kah, rampok kah. Ya udah, Bapak simpan di dalam. Tapi ingat, jangan sampai uang ini berkurang 1 lembar pun. Iya Bu. Maafin Bapak ya Bu. Iya Pak. Bapak nggak akan mengulangin hal itu lagi. Iya. Astagfirullahaladzim ya Allah. Ujian apa lagi ini? Hampir aja suamiku lupa diri. Aku harus cepet-cepet cari orang yang punya koper itu. Aku sama Bapak harus cepet kembaliin itu. Kalau koper itu masih ada di sini, hidup aku sama suami aku nggak bakalan tenang. Tapi siapa yang punya koper itu? Aduh, apa aku suruh Bapak buat tanya ke Romi aja kali ya? Kan Romi yang ngambil kopernya. Aduh, jadi pusing kayak gini sih. Bu, Ibu. Iya Pak. Bapak udah memberikan hadiah buat Ibu, motor baru Bu. Pak, ini yang benar Bapak baru beli motor baru? Iya Bu, tapi beli di luaran Bu. Tapi setidaknya tetangga kan kalah Bu. Iya Pak, gak apa-apa. Yang penting kita tuh bisa pamer. Ya udah ya Bu, langsung Bu. Nggak usah dimandikan, langsung pamer, tetap ganteng ini Bu. Aduh, bagus banget sih Pak. Ibu bantu dorong. Putri Bu, di depan tuh. Ayo Pak kesana Pak. Whoops. Put, aku sudah beli motor baru Put. Jadi motor ini seharga 37 juta rupiah. Iya.
Alhamdulillah ya. Alhamdulillah, terima kasih. Ya, memang kamu nggak panas, suami kamu nggak panas. Kalau kamu mempunyai uang, kamu itu tidak usah beli motor. Perbaiki rumah kamu supaya tempat tinggal kamu itu enak. Setuju tuh, kalau cari laki itu yang bertanggung jawab, yang kaya, bisa bahagiain istri. Tara, punya motor baru ya Pak. Iyalah, memang aku niat ijab kabul itu waktu Iya, Pak. nikah, pengen membahagiakan istri, bukan bikin istri melarat. Putri, lebih baik kamu ceraikan suami kamu. Kamu hidup seperti ini nggak layak, masih muda. Kerjanya apa? Pengangguran, luntang-lantung, kerja gak nentu, pasti makannya gak beraturan ya. Nggak apa-apa Mas Vero, meskipun kehidupan saya dan suami saya serba kekurangan seperti ini, tapi kita masih tetap bersyukur kok. Dan ya saya turut bahagia kalau memang Mas Vero dan Mbak Vina bisa beli motor baru. Tapi mohon maaf, ini motornya dibawa ke sini maksudnya apa ya? Ya enggak lah Put, nanti kamu kira aku itu pinjam motor terhadap orang lain. Aku hanya pengen ngasih tahu, bukan memamerkan. Hanya pengen mengasih tahu terhadap tetangga paling dekat. Ya soalnya tetangga jauh ya kan, bodoh amat Put. Tapi kami itu bersebelahan. Iya. Tapi kalau pagi, kalau pengen masak-masak itu gak usah pakai tungku Put, pakai kompor minimal Put. Ya. Ya makasih ya Mas Vero. Ya nanti saya usahakan beli kompor biar nggak ganggu Mbak Vina dan Mas Vero lagi. Loh, itu bukan tidak mengganggu lagi Put, itu bisa merusak alat pernafasan dan pencernaan kita ya Bu. Iya Pak, itu nggak sehat, udaranya itu udah kotor, bau lagi Pak. Zaman sekarang pakai tungku. Beli Put, di pasar tuh banyak. Hanya 150.000 kamu bisa mendapatkan kompor gas. Ya, bilangkan sama suami kamu minta. Nah, Istri itu wajib meminta alat kebutuhan rumah tangga. Sana bilangkan. Iya Mas, nanti saya bilangkan. Ya udah kalau gitu saya masih ada kepentingan yang lain Mas. Kamu orang nggak punya, tidak ada tata keramanya ya. Aku di sini bertamu, pengen memamerkan motor aku. Kenapa aku mau ditinggal? Hah? Mau kamu apa, Bud? Iya tapi kan sudah selesai. Saya sudah tahu kalau Mas Vero sama Mbak Vina punya motor baru. Terus di sini masih mau apa lagi Mas? Ya aku nggak mau apa-apa. Aku cuma pengen mengasih tahu bahwasannya aku itu mampu beli motor. Iya, saya udah tahu. Saya udah lihat kok, nggak usah maksa. Panggil suami kamu. panggil suami kamu supaya suami kamu tuh lihat. Ada apa, Bu? Ini loh Pak. Suami yang nggak bertanggung jawab udah dateng. Aduh, beli motor baru ya Pak? Bagus Pak. Aku sudah mendapatkan motor. Kamu kapan mau rehab rumah kamu? Hah? Secepatnya. Secepatnya kapan? Beli mobil juga sanggup. Wah. Cuma motor kayak gini ya Bu. Ngehalu. Ya, Bu. Lihat. Kamu itu pagi-paginya sudah bikin asap itu tidak enak. Ke kamar-kamar asapnya. Mas Vero, cuman motor kayak gini Mas Vero, paling harganya 30 jutaan. Saya sanggup banget beli motor kayak gini. Silahkan beli. Sanggup. Silahkan. Ingat, rumah kamu seperti ini tidak layak dihuni. Ngerti kan? Wah, Mas Vero sama Mbak Vina menghina kita. Bentar, tunggu sini. Sanggup apaan kamu? Pak. Put. Aduh, punya apa dengerin sih? ya. Bilangkan sama suami kamu, dijaga kalau ngomong. Sanggup apaan, Put? Kompor gas aja kamu itu tidak mampu beli Nih suami juga kamu nih, ya? rumahnya juga mau robah. Aduh, pokoknya Mbak, pokoknya. Aduh. Mas Vero. Mas Vero sama Mbak Vina ini jangan keterlaluan jadi orang. Kalian pikir kalian yang cuma punya uang? Saya itu cuma beli motor kayak gitu sanggup, apalagi beli mobil. Beli kompor sekalian. Apaan sih Pak? Nih, lihat tuh mata kalian nih. Dalam satu gepok ini 50 juta. 50 juta, masih banyak nih di dalam. Nih. Lihat, banyak. Jangan sombong, hanya beli motor seperti itu. Saya sanggup beli 20 nit. Pulang Pak, Hah? Mau kemana? pulang. Tahu malu? Pak, motornya Pak. Hah, lihat tuh Bu, lihat, mereka malu Bu, mereka malu, motornya aja ketinggalan. Mas Vero, motornya bawa nih.
Tahu rasa. Makanya jangan pernah menghina dan merendahkan orang kecil seperti kita. Nggak tahu kan kalau punya uang banyak. Pak, istighfar Pak. Sadar, Ya, apa yang Bapak pamerkan itu bukan punya kita. Bapak itu jangan mudah terpancing sama mereka. Kita kan udah bertahun-tahun hidup di sini. Bapak juga pasti udah paham dengan perilaku mereka seperti itu. ya habisnya mereka itu keterlaluan terhadap kita, Bu. Selalu menghina kita, kondisi kita. Udah. Gini Pak, sekarang Bapak sama Ibu harus cari Romi. Kita harus tanya. Ibu kok tahu ke Romi? Kan tadi Bapak bilang. Iya, Bu. Yaudah ayo, cari Romi sekarang. Kita balikin ini koper, biar nggak lama-lama ada di sini, biar hidup kita tenang. Ayo. Iya, Bu. Ayo Pak. Pelan, Bu. Iya ayo cepetan. Bu, ambil saja tepuk aja. Enggak. Ibu bilang enggak ya enggak.